Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan, ia tidak menampakkan diri, katanya. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau Anda memperhatikan wajah saya, kedua kelopak mata saya nampaknya sembab. Mengapa? Ya, ada alergi, sehingga kedua kelopak mata itu membesar. Kemarin lebih parah lagi, sehingga akhirnya saya memutuskan tidak memberikan permenungan. Dan karena kemarin saya sudah ke dokter, hasilnya jauh lebih baik seperti penampilanku hari ini. Nah, saudara-saudari, Yohanes Pembaptis menjadi bagian dari rencana Allah dalam mempersiapkan kedatangan penyelamat ke dunia. Yohanes Pembaptis itu dipilih untuk dilahirkan dari keluarga
yang hidup rohaninya tertata dengan baik, keluarga yang taat kepada Allah. Mari kita melihat kondisi keluarga yang dipilih Allah ini. Keluarga ini terdiri dari seorang suami yang bernama Zakaria, seorang imam bangsa Israel. Istrinya adalah Elisabet, seorang keturunan Imam Harun, kakaknya Musa. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat ideal secara rohani, dihormati dan terpandang. Akan tetapi, saudara-saudari, kondisi itu tidak membuat keluarga ini terlepas dari pergumulan dan permasalahan. Hingga usia lanjut, keluarga ini belum dikaruniai anak. Elisabet itu mandul. Pergumulan ini tentu sangat berat bagi keduanya, terlebih dengan budaya zaman itu, bahwa mandul identik dengan tidak diberkati Tuhan. Lebih parah lagi karena tidak diberkati Tuhan dianggap karena akibat dari banyak dosa yang telah dilakukan. Mungkin pada waktu itu orang sungkan mau memperkatai keluarga ini, karena keluarga ini adalah keluarga terpandang, bahkan terpandang secara rohani. Tetapi secara kasakusuk tentu orang sering membicarakannya. Orang tentu berkata, "Oh, betapa kasihannya hidup Zakaria dan Elisabet. Oh, dosa apa yang mereka perbuat sehingga Tuhan membuat mereka seperti itu." Saudara-saudariku, hal ini tentu merupakan tekanan psikologis berat bagi mereka, terutama bagi Elisabet. Sudah begitu lama mereka melalui kondisi tertekan tersebut, sehingga iman mereka pun akhirnya rapuh dan goyah. Iman yang setelah meminta sedemikian lama kepada Tuhan untuk mendapatkan anak, akan tetapi tidak diberi juga. Iman yang akhirnya berkesimpulan, oh, Tuhan memang tidak memberikan anak kepada kami. Bahkan ketika Gabriel, malaikat Allah sendiri yang mengatakannya kepada Zakaria, bahwa Allah telah menetapkan dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Yohanes. Zakaria tidak percaya. Zakaria memang sadar bahwa di depannya adalah utusan Tuhan. Akan tetapi, imannya sudah rapuh dan goyah. Dan itu bahkan mampu mengalahkan akal sehatnya. Dan membuat dia tidak yakin lagi akan sabda dari Tuhan itu. Padahal dia seorang imam, beristrikan seorang keluarga imam, yang setiap hari menjalankan tugas rohani. Berita ini justru membuat Zakaria bimbang karena fakta bahwa dia dan istrinya sudah tua. Mana mungkin lagi mereka mempunyai anak? Maka saudara-saudari,
Sakaria pun harus membayar harga untuk ketidakpercayaannya pada perkataan malaikat. Ia tidak percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia lupa akan apa yang Tuhan pernah lakukan kepada Abraham dan Sarah pada masa tua mereka. Akibatnya, Sakaria menjadi bisu. Namun, saudara-saudari, ketidakpercayaan Sakaria itu tidak membuat Allah menarik perkataannya. Dan benarlah, beberapa waktu kemudian, Elisabet pun mengandung. Saudara-saudariku, Tuhan memberikan anak itu bagi Sakaria dan Elisabet bukan semata-mata agar mereka bersuka cita. Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar dari impian mereka. Anak dalam kandungan Elisabet akan dipakainya untuk mempersiapkan kedatangan Yesus, Sang Mesias. Saudara-saudari, seperti pengalaman Sakaria dan Elisabet, mungkin kita juga mempunyai suatu harapan tertentu yang kita dambakan bertahun-tahun. Harapan apa? Macam-macam. Bukan hanya harapan supaya punya anak, tetapi juga harapan-harapan lain. Rasanya harapan kita itu telah terkubur dalam-dalam. Sudah sekian lama tidak terkabul. Kita sudah capek menunggu. Dan itu membuat kita semakin ragu. Apakah Allah peduli akan keadaan kita? Di masa Advent ini, kita diajak Tuhan untuk belajar tentang arti pengharapan, iman, dan kasih kepadanya tanpa terpengaruh oleh situasi yang menyesakkan. Mampukah kita menjalani kehidupan dengan ucapan syukur dan terus menunjukkan kesetiaan kita untuk melayani Tuhan? Sekalipun apa yang kita harapkan belum atau tidak dikabulkannya. Tuhan bekerja menurut waktunya. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka Dia mampu menyatakan rencananya yang besar itu jauh dari apa yang bisa kita pikirkan. Mari kita belajar hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan dalam segala situasi. Meski seolah tidak ada lagi pertolongan dan tidak ada hal yang baik, namun kita akan tetap setia melayani Tuhan. Keagungan cinta Allah mengatasi segala ketidakmungkinan. Dan waktu Tuhan akan datang tepat pada saat yang dikehendakinya. God bless you.